Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Sahabat media HK2 yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW pernah bersabda, "Wahai Abdullah, janganlah engkau seperti fulan. Dahulu ia suka bangun salat malam, kemudian ia meninggalkan salat malam itu." Muttafaqun alaih. Berdasarkan hadis ini, ada pelajaran yang bisa kita ambil, yakni sebagai seorang muslim, kita alangkah baiknya senantiasa menjaga keberlangsungan amal kita. Dalam hal ini termasuk juga salat tahajud. Janganlah amal-amal kita, amal ibadah kita hanya bersifat musiman belaka. Misalnya saja ketika Ramadan datang, maka orang berbondong-bondong melaksanakan sholat 5 waktu di masjid secara berjamaah. Orang melaksanakan sholat malam, qiyamul lail, tadarus Al-Quran, berzikir, bersedekah, dan amal-amal soleh yang lainnya. Namun ketika Ramadan itu berlalu, maka amal-amal tersebut ditinggalkan begitu saja. Maka menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani, makna hadis ini menurut beliau adalah sunnah bagi kita untuk melangsungkan amal-amal kebaikan. Begitupun juga makruh untuk menghentikan atau tidak melaksanakan kembali amal-amal kebaikan meskipun itu bukan satu ibadah wajib. Sebagaimana satu hadis yang masyhur kita kenal yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Ahabbul a'mal ilallah adwamuhu wa in qalla." Amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amal yang berkesinambungan, yang rutin meskipun hanya sedikit. Berdasarkan hadis ini tentunya pelajaran yang bisa kita ambil bahwa lebih utama melaksanakan amal yang rutin meskipun hanya sedikit daripada amal yang banyak namun hanya sekali atau sesekali saja. Sahabat media HK2 yang dirahmati Allah, dengan merutinkan amal-amal soleh, amal-amal kebaikan, ada beberapa hikmah atau pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, dengan merutinkan amal soleh atau amal kebaikan akan menjadi amal yang langgeng, yakni amal yang akan terus ada. Dan tentunya dengan merutinkan amal-amal soleh tersebut akan lebih mendekatkan kita kepada keikhlasan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, karena tidak mengharapkan pujian, karena tidak mengharapkan apapun dari makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam hal ini juga Allah akan memberikan pahala yang berlipat-lipat karena amal yang kita laksanakan secara rutin meskipun hanya sedikit. Yang kedua, amal yang dilaksanakan secara rutin maka akan dicatat terus sebagai amal kebaikan meskipun kita tidak melaksanakannya karena sesuatu hal, terutama karena uzur syar'i. Sebagaimana yang kita dengar, idza maridal 'abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman aw sahihan. Jika seseorang sakit atau dalam keadaan perjalanan, maka akan dicatat amal-amalnya sebagaimana amal-amal ketika dalam keadaan bermukim atau juga dalam keadaan sehat. Mungkin ada orang yang melaksanakan amal-amal ibadah sekaligus. Sebagai contoh misalnya melaksanakan sholat tahajud sekaligus 11 rakaat atau lebih dari itu, dan di hari berikutnya tidak melaksanakan lagi. Nah, itu akan lebih mudah muncul rasa malas dan jenuh karena melaksanakan sekaligus dibandingkan dengan orang yang melaksanakan sedikit-sedikit dulu, barangkali 2 rakaat terlebih dahulu. Nah, tapi besoknya dilaksanakan lagi hanya 2 rakaat lagi dan seterusnya, dan insya Allah bisa bertambah seterusnya. Maka melaksanakan ibadah atau amalan rutin
meskipun sedikit akan lebih mudah, lebih ringan daripada ibadah yang banyak tapi sekaligus dan sesekali saja. Hadirin sahabat media HK2 yang dirahmati Allah, demikian mudah-mudahan di penghujung bulan Ramadan ini kita bisa memaksimalkan ibadah kita, dan nanti setelahnya berlalu bulan Ramadan, Allah berikan kemudahan kepada kita semua untuk terus menjaga amal-amal ibadah yang biasa kita laksanakan selama bulan Ramadan. Dan juga tentunya semoga kita mendapatkan gelar muttaqin nantinya. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah, biridhol inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.